Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki 10 hari berdoa. 10 hari yang sangat penting yang kita asingkan untuk bersekutu dengan Tuhan secara khusus di awal tahun yang baru ini. Program ini ketika kita ikuti dengan baik, maka akan memberikan dampak pertumbuhan rohani bagi kita dan kehidupan kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kami mengingatkan saudara agar boleh mengikuti petunjuk ibadah 10 hari berdoa yang sudah dituliskan dalam buku panduan yang diberikan dari General Conference. Ketika kita mengikutinya, maka kita akan merasakan dampak yang lebih maksimal dari kegiatan 10 hari berdoa ini. 10 hari berdoa ini bukan hanya ibadah di gereja dan bukan hanya tempat untuk mendengarkan khotbah satu orang saja. Tetapi sebenarnya ada 3 langkah doa yang dilakukan sepanjang 10 hari berdoa ini. Apa itu? Yang pertama, doa secara pribadi. Isinya ada 3 bagian. Yang pertama, berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan yang ayat-ayatnya sudah ada di dalam panduan. Ketiga, kita memohonkan Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan untuk mengikuti firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Langkah yang kedua adalah belajar di rumah tangga. Kalau yang pertama tadi secara pribadi sebaiknya dianjurkan dilakukan subuh, sementara yang kedua doa rumah tangga ini atau doa kelompok kalau saudara di asrama atau di kantor dilakukanlah pagi hari bersama dengan rekan-rekan atau anggota keluarga. Apa yang dilakukan? 3 hal. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan, memohon Roh Kudus. Yang kedua, belajar dari firman Tuhan yang sudah ada di dalam buku penuntunnya. Yang ketiga, kita memohon doa kepada Tuhan agar kita diberikan pertolongan untuk mengerti apa yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Yang ketiga adalah ibadah di gereja. Nah, ibadah di gereja ini juga intinya sama. Yang pertama, kita akan berdoa secara kelompok ACTS dengan panduan-panduan yang sudah ada di situ. Dan doa itu ada permohonan yang akan disampaikan nanti dari kebutuhan Gereja Advent Sedunia, permohonan dari Gereja Advent Jawa Tengah, permohonan dari gereja lokal atau saudara secara pribadi. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan kelompok, yaitu belajar firman Tuhan dari teks yang sudah disediakan dan melakukan diskusi di sana. Setelah itu, kita akan kembali berdoa, bertelut bersama untuk memantapkan dan memohon berkat Tuhan bagi kita melakukan apa yang sudah kita pelajari. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, pastikan di gereja kita itu, di bagian ACTS itu, kelompok kita sudah dibagi menjadi 5 atau 6 orang, dan itu juga nanti akan menjadi kelompok diskusi ketika belajar firman Tuhan, dan juga nanti akan berdoa bertelut bersama-sama. Jadi peranan sebagai pemimpin di dalam kegiatan ini sangat penting untuk mengarahkan kita mengikuti kegiatan ini. Berikut ini adalah cuplikan dari ibadah 10 hari berdoa dari kantor yang dilakukan pada hari ini agar Bapak Ibu boleh melihat sekilas tentang model kegiatan ibadah 10 hari berdoa. Kiranya kita tetap bersemangat melakukan ibadah 10 berdoa baik secara pribadi, keluarga maupun gereja, sehingga Tuhan benar-benar menguasai hidup kita oleh karena kita telah menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
kerjakanlah tiap hari. Nubuati genapi, janganlah lega, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih. Serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan, agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata oleh kuasa Roh, bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini di awal 10 hari berdoa, kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya kami juga boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh memulai acara 10 hari berdoa ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semuanya, hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ini boleh menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu di 10 hari berdoa ini, kami boleh mendapatkan curah Roh Kudus bagaimana murid-murid Tuhan di masa yang lalu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami juga boleh mempunyai semangat di dalam melayani dan terlebih membagikan firman Tuhan, sehingga lebih banyak umat yang bersejahtera yang berkedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Memberkati hamba Tuhan, kita Dr. Resi yang akan membagikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Baik. Kita sudah masuk, selamat datang ya
ini 10 hari berdoa pada pagi hari ini, di mana gereja Advent sedunia melakukan doa 10 hari sebagaimana pengalaman gereja mula-mula memohon pencurahan roh, karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kuasa roh. Baik, pada saat ini judulnya adalah dilepaskan. Jadi kita nanti akan kegiatan kelompok, tapi saya mau terangkan untuk kegiatan kita sebetulnya dalam 10 hari berdoa. Jadi 10 hari berdoa ini dalam panduannya bahwa ada kegiatan pribadi. Jadi hari ini sebetulnya kita secara pribadi mengenal judul pelajaran kita sepanjang 1 hari ini adalah mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Lalu kita secara pribadi baca ini Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3 tadi di rumah sebetulnya. Kita baca secara pribadi di rumah untuk Kisah Para 1 ayat 1 sampai 3 dan secara khusus Mazmur 119 ayat 105 yang tertulis di sini ya. Mazmur 119 ayat 105 kita renungkan. Firman Tuhan dalam bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu secara pribadi juga diminta kita di rumah kita harusnya ini dilakukan. Kita baca Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kenapa Lukas menulis kitab suci ini bagi kita semua? Lalu juga di dalam selidiki 4 Injil, kenapa Yesus mengungkapkan bahwa dia hidup? Karena di Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 3 juga menceritakan bahwa Lukas mencatat bahwa dia hidup dan dia memperkenalkan itu setelah dia bangkit dari kematian. Lalu di sini kita ada bagaimana gambaran untuk wawasan dari Ellen G. White, tulisan pena inspirasi. Lalu juga setelah pribadi kita baca ini, maka setelah ini fokus doa kita secara pribadi, luangkan beberapa saat merenungkan hidupmu, hidup kita sendiri. Ceritakan kepada Allah beberapa cara bagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa dia hidup. Jadi renungkan secara pribadi kenapa Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang berikut adalah lingkaran keluarga. Setelah kita pribadi di rumah kita, mungkin kita akan mulai besok secara pribadi hari kedua. Dan setelah itu mulai lingkaran keluarga. Itulah lingkaran keluarga di dalam rumah tangga kita, di rumah kita masing-masing. Apa aktivitas menghubung dalam lingkaran keluarga yang akan kita lakukan kegiatan kelompok kita? Undang setiap anggota keluarga dan sahabat menggambarkan secara ringkas tanpa menyebutkan namanya suatu alasan mengapa kamu tahu bahwa hal tersebut hidup. Benda itu hidup untuk tadi pagi, betulnya pertemuan pagi kita. Misalnya contoh, kenapa burung itu hidup? Oh iya, dia bisa terbang, dia bisa berbunyi, apalagi yang lain. Kenapa benda itu hidup? Nah, di sini ingin diberitakan bahwa Yesus itu hidup. Dia Allah yang hidup, bukan dia Allah yang mati. Lalu kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus di rumah tangga kita masing-masing. Ini yang harus kita lakukan dari pagi di keluarga kita masing-masing. Untuk meminta janji Tuhan, sebagaimana Tuhan menjanjikan. Bila mana kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Kalau orang tua saja bisa memohon, anak memohon kepada Dia dikabulkan, apalagi Allah yang Maha Pemurah akan mengabulkan permohonan kita, terutama meminta kuasa Roh Kudus. Lalu secara keluarga kita baca ini dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan Kisah 1 ayat 1 sampai 3. Ini juga tentang bagaimana alasan Lukas menulis kitab Injil ini, baik itu dalam kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Semuanya ingin mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang diberitakan supaya kita memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana catatan Lukas dalam Lukas 24 ayat 36 dan 43 juga menggambarkan Kisah 1 ayat 3 bahwa Yesus menampilkan kehidupan setelah dia bangkit dari kematiannya itu, dia mempertunjukkan kepada para rasul bahwa dia hidup. Lalu secara keluarga kita juga akan melihat bagaimana tulisannya Nyoman tentang hal ini. Nah sekarang, lalu kita doakan dalam keluarga, berdoa bersama agar setiap orang dalam lingkaran keluarga dan persahabatan kita. Kalau misalnya persahabatan berarti anak-anak kos, teman-teman yang tahu tempat tinggal, itu kita berdoa bersama. Doanya apa? Katanya, mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Setelah saling mendoakan, berdoa secara khusus untuk menyebutkan nama. Nama siapa yang akan kita sebutkan? Keluarga siapa yang akan kita sebutkan menjadi beban kita untuk mereka dapat diselamatkan. Baik, sekarang kita aktivitasnya sekarang di gereja. Ini kita bagaikan sekarang di gereja, dan sekarang kita akan mulai aktivitas kita.
Baik, kita akan bagi kelompok kita. Saya rasa kita akan kelompok kiri dan kelompok kanan. Bolehkah langsung berapat membentuk lingkaran di sekitarnya bisa saja. Langsung semua yang sebelah kiri dan sebelah kanan langsung bergabung. George juga bergabung. Semua bergabung dalam doa. Ya, langsung bentuk lingkaran. Ya, duduk. Duduklah, di sini kata duduklah bersama kelompok kecil. Ya, jadi puji Tuhan di sini ya, karena memang boleh kita dari sini. George boleh masuk ke sini, tidak apa-apa. Oke, rapat sama-sama dalam kelompok, semua harus terlibat dalam kelompok. Baik, yang sudah dapat buku panduan boleh buka buku panduannya. Boleh ambil. Baik, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Boleh kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 53. Ya, nanti kita kelompok ini kita mulai dengan doa ACPS atau X, ya, doa. Tapi memang di sini kita doanya mulai dengan pujian, pengakuan dan permohonan, diakhiri dengan permohonan. Baik, kita nanti masing-masing kelompok pilih pemimpin kelompok. Ya, pilih pemimpin kelompok. Saya silakan kelompok memilih atau saya pilih di sini. Oke, di sini pemimpin kelompoknya Pendeta Samuel Kurniawan. Di sebelah sana semua Samuel juga ada Samuel Freddy pimpin. Samuel Freddy dan Samuel Kurniawan yang pimpin di sini. Samuel Freddy pimpin di sebelah kanan saya. Lihat ini untuk pujian nanti kita akan menyanyi lagu Sion nomor 13, tapi ayat 1 saja. Tapi yang kita mau puji Tuhan adalah kita melihat Yesaya 53. Lalu lihat apakah sifat-sifat yang Tuhan miliki, karena ini kan nubuatan dalam kitab suci Yesaya 53 tentang Yesus Kristus yang menjadi berkat buat kita. Kita puji Tuhan. Tapi doanya masing-masing berdoa sebagaimana biasa, pendek, jangan panjang, satu kalimat saja. Kenapa saudara puji Tuhan dari Yesaya 53? Apa karakternya? Terima kasih Tuhan, saya puji Tuhan karena Tuhan mau rela mati buat saya. Titik, selesai. Pindah yang lain, jangan panjang, supaya semua orang bisa berdoa. Pujian, lalu pengakuan di sini. Nanti kita di dalam pujian itu kita menyanyi lagu Sion nomor 13 ayat 1. Lalu di pengakuan kita konsentrasi di Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5, lalu kita mulai mengaku dosa kita di sana secara pribadi, silent prayer, jadi doa dalam hati. Ini tidak diungkapkan doanya, ya, di masing-masing kelompok. Lalu setelah itu kita memohon kuasa Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Karena ketika kita memohon Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka roh akan dicurahkan bagi kita. Masing-masing berdoa kembali di dalam doa permohonan untuk Roh Kudus ini, ya. Jadi kita berdoa kembali untuk memohon kuasa Roh Kudus, ya. Jadi itu. Lalu yang berikut di dalam permohonan mungkin kita sudah boleh masukkan permohonan kita. Dan saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, di doa pengakuan tadi, doa pengakuan lagu Sion 270 ayat 1 saja. Jadi tadi di pujian lagu Sion nomor 13, lalu di pengakuan dosa lagu Sion nomor 270,
Lalu di permohonan 268. Di permohonan 268 ya. Pemimpin kelompok yang memimpin. Ya, nanti pemimpin kelompok yang memimpin, nanti setelah selesai berdoa semuanya masuk ke dalam doa, baru berdoa lagi. Masuk dalam lagu pujian, lalu berdoa lagi. Lalu terus begitu sampai di terakhir di permohonan. Lagu Sion 268, permohonan lagu Sion 268 ayat 1 saja, ayat 1 saja. Lalu setelah itu di permohonan, bolehkah saudara untuk berdoa pokok doa gereja sedunia? Saya share di grup kantor ya. Saya akan share di grup kantor, saudara boleh mungkin 1 sampai 5 saja dari pokok doa internasional itu gereja sedunia. Saya share di grup kantor. Boleh saudara lihat di grup kantor doa sedunia. Ini bagilah, pemimpin tolong bagilah. Ini ada berapa orang? Ada berapa orang? Bagilah. Sorry, kali berarti. Saya 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 juga. Bagi 9, termasuk adik kita Fidel juga berdoa. Tolong buka di grup kantor. Di grup kantor ada doa gereja sedunia. 9 pokok doa gereja sedunia. Tolong doakan. Jadi bagilah, pemimpin kelompok bagi siapa yang doa ini, siapa yang doa ini, siapa yang doa ini. Ada 9 doa di sana. Baik, kalau sudah selesai kita renungkan yang sudah ketiga, kita akan puji Tuhan atas apa yang Tuhan buat, Yesus buat bagi kita dalam pengorbanannya. Kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 13, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 kita menyanyi lagu Sion 270, dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan, meski sengsara besar. Dosamu dihapuskan, meskipun sangat besar kasihnya, sama besar kasihnya yang menanggung. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi di dalam hati kita masing-masing.
Pada saat berdoa, rendahkan hati, di kaki juru selamat, jika kita percaya, oh betapa bahagia, duduk di hadiratnya, saat berdoa, saat terindah, duduk di hadiratnya. Kita berdoa menaikkan permohonan kita. Kita menyanyi pada saat berdoa. Pada saat berdoa, Yesus selalu dekat. Yesus selalu dekat. Yang berdoa, yang mendengar dan berikan berkat. Yang menghimbau kita. Bawa segala susah, oh betapa bahagia, duduk di hadirat, saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia, duduk di hadiratnya. Allah yang penuh rahmat, kiranya Engkau akan mendengar puji-pujian kami, doa pengakuan dosa kami, dan permohonan-permohonan kami, dan Kau jawab seturut dengan kekayaan kasih karunia-Mu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, kita akan lanjut kegiatan kita. Kita lanjut kegiatan kita pada saat sekarang ini. Kita akan berpasangan 2-3 orang. Sekarang pasangan 2-3 orang. Lalu tanyakan satu sama lain 3 hal apa yang ingin kamu ketahui tentang orang atau orang lain. Jadi yang kamu pengen tahu orang gini. Ngobrol 2-3 orang, apa sih yang orang lain pengen tahu tentang kita? Boleh paham maksudnya? Video nanti saya video. Gini, orang pengen tahu video itu tentang apa sih? Video apa gitu ya? Oke, boleh kita 2-3 orang saja, 2-3 orang yang berbagi, 2-3 orang untuk sharing. Apa sih yang orang pengen tahu tentang kita? Boleh silakan. Karena setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kubur, Dia memiliki sesuatu yang penting untuk orang lain tahu tentang Yesus. Ya, jadi ini juga pemahaman supaya jadi kita pengen apa sih orang lain tahu tentang kita, dan kita pahami bahwa oh iya, setelah kita baca tentang Yesus dalam kitab suci, oh Yesus juga ingin orang lain tahu tentang Dia. Sekarang kita ingin, mari kita diskusi sama-sama. Silakan 2-3 orang
Kalian berdua aja sini, kalian berdua. Mana siapa ikut tulisnya sih? Oke, silakan. Silakan. Gak apa-apa, suami istri kamu kasih tahu suami istrimu apa yang orang lain ingin tahu tentang dirimu. Lalu ke istri juga apa yang orang ibu pendeta kasih tahu pendeta apa sih orang lain ingin tahu tentang dirinya ibu pendeta. Oke, silakan. Ibu Tulesi bergabung dengan pendeta Kurniawan. Keluarga pendeta Kurniawan. Apa sih yang itu? Nah, diri kita sendiri. Apa yang orang ini kan baca ini ya, bahwa apa yang orang lain tahu tentang diri kita yang pengen kita. Paham nggak kamu? Kita pengen orang lain tahu tentang kita itu tentang apa. Oke, kalau kita sudah semua, jadi itulah gambarannya bahwa Yesus ingin dikenal oleh semua orang ya, supaya Yesus yang kita. Baik, kita kembali ke kelompok besar kita. Kelompok yang masing-masing kiri kanan. Kembali. Lalu kita lihat panduannya. Kita buka kitab kita. Lalu pemimpin tolong untuk siapa yang membaca Kisah 1 ayat 1, 2, 3. Berarti ayat 3 perkenannya ayat 3 bahwa Yesus ingin bahwa semua orang tahu bahwa Yesus menyatakan dirinya hidup setelah penderitaannya. Lalu nanti tolong pemimpin juga membagi Lukas 24. Siapa yang baca ayat 13 sampai ayat 32? Setiap kelompok masing-masing membaca. Dan konsentrasi di ayat 27. Karena ayat 27 itu berbicara bahwa tentang Yesus dari seluruh kitab-kitab suci. Baik kitab para nabi, semua kitab berbicara tentang Yesus. Lalu nanti perhatikan ayat 32. Setelah mereka berbicara tentang Yesus, kesaksian pribadi apa yang mereka akan bawakan kepada orang-orang. Sekaligus diskusikan di kelompok masing-masing, tapi setelah membaca masing-masing. Baik, silakan pemimpin kelompok membagikannya. Mulai dari Kisah 1 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 22. Baca kelompok bergantian. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah lihat dari pelajaran bersama, kita sudah diskusikan bersama, baik dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3 dan juga Lukas 24 ayat 13 sampai 32 ya, di mana Lukas ingin sebagaimana Yesus dia memperkenalkan dirinya kepada rasul-rasul karena rasul-rasul kecewa karena dia mati. Dia ingin memberitahukan bahwa dia hidup, Allah yang hidup. Lalu perjalanan dengan murid Yesus 2 orang itu ke Emmaus itu, bayangkan mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus. Padahal topik perbincangan mereka di perjalanan tentang Yesus yang disalibkan. Mereka bareng bersama dengan Yesus, tapi mereka kurang paham atas semua yang terjadi. Padahal semuanya itu tercatat dalam kitab suci. Kitab suci ini menunjukkan kepada Yesus. Yesus saja. Jadi inti kitab suci ini Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Hati-hati kita dalam pelayanan ini. Kita bekerja di kantor daerah ini. Mungkin kita melayani Yesus, kita sibuk melayani Yesus, tapi kita nggak paham tentang Yesus. Kita harus bergaul akan tentang Yesus dan menyadari bahwa Yesus harus hidup di hati kita. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika tahu Yesus hidup? Hati berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Hati berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Kalau hati kita tidak berkobar-kobar memberitakan Injil, berarti kita harus perbaiki apakah kita mengenal Yesus yang hidup itu secara pribadi. Di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, apakah anak-anak kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada teman-teman mereka? Apakah istri-istri kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada teman-teman mereka? Atau kepada keluarga? Apakah diri kita berkobar-kobar untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Kalau kita mengenal Yesus secara pribadi dan kita tahu bahwa Dia hidup, hati kita akan
berkobar-kobar. Sebagaimana dua murid Yesus tadi yang berjalan ke Emmaus itu. Kita berdoa sekarang dalam hati. Berdoa bersama dalam kelompok. Dalam panduan ini kita berdoa. Dikatakan bahwa kadang-kadang sebagai orang Kristen kita bertindak seolah-olah Yesus berada dalam kubur. Artinya kita tidak ada pengaruh gitu loh untuk merubah tabiat dan karakter kita. Tidak ada pengaruhnya Yesus buat kita. Hati kita nggak berkobar-kobar. Jadi akhirnya kita bagaikan Yesus masih di dalam kubur. Yesus menghabiskan 40 hari setelah kebangkitannya untuk meyakinkan secara pribadi para pengikutnya bahwa Ia adalah juru selamat yang hidup. Mari kita berdoa agar kita tidak buta terhadap juru selamat yang hidup itu. Mari kita berdoa agar Allah membuka mata kita untuk mengetahui bahwa Yesus hidup dan hadir dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Kita berteduh, mari pemimpin kelompok silakan mengarahkan untuk kita berdoa, atau silakan berdoa siapa yang tergerak hatinya untuk berdoa, tapi kita akan berteduh memohon kepada Tuhan untuk kita boleh digerakkan oleh kuasa Roh. Kita boleh mengenal Dia secara pribadi yang hidup itu, untuk kita juga diubahkan dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh. Kita berteduh. Kita secara kelompok besar saja, dua kelompok ini silakan siapa yang mau berdoa silakan berdoa ya. Saya mulai dengan berdoa. Siapa yang tergerak hatinya silakan akan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh rahmat, pada pagi hari di hari pertama 10 hari berdoa ini ya Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami lalai di dalam membaca Alkitab. Kami melayani Injil. Kami berada di dalam pelayanan yang kudus ini, tapi kami tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus dan tidak menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan. Ubahkan kami agar kami boleh dimiliki oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Kami boleh mengenal Yesus yang hidup sehingga hati kami berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Bapa di surga, Terpujilah Engkau Bapa, oleh karena kasih setiamu dan rahmat-Mu yang besar yang telah memberkati kami dalam hari pertama 10 hari berdoa ini. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dan seluruh umat-Mu, sehingga Injil anugerah ini kami sebar luaskan dengan kuasa Roh. Banyak jiwa boleh disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, dan kami semua siap sedia untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik, sekarang kita akan masuk dalam tantangan 24 jam ke depan. Ya, 24 jam ke depan ini kita akan diminta dalam 24 jam paling nggak 10 menit nggak pakai HP. 10 menit nggak lama 10 menit itu. Jadi 10 menit nggak buka HP. 10 menit. Besok kita buka saksian tentang apa yang waktu di tantangan ini. 10 menit tanpa HP. Ya, 10 menit tanpa lihat apapun. Lalu yang berikut, baca Mazmur 46. Kita akan lihat tentang keajaiban Allah. Ini Mazmur 46 menceritakan tentang Allah yang kita sembah siang dan malam ini. Kita akan baca supaya kita akan jadi biarlah kiranya katanya kita baca Mazmur 46 ini hanya engkau dan Allah saja. Jangan ada orang lain. Baca pribadi. Fidel juga baca Mazmur 46 sayangnya. Baca nanti secara pribadi di rumah. Mama tolong tuntun. Ya, mama juga nanti baca pribadi, papa baca pribadi semua. Ya, kita masing-masing yang ada anak-anak di rumah, Daniel dan juga Eben. Saya kurang hafal nama-nama semua kan. Jadi baca Mazmur 46. Nanti baru kita ikut panduan ini ya, nanti di rumah ini ada pribadi dan juga ada keluarga. Baru nanti kita gereja. Kita kalau di daerah ini kita akan di gereja kita. Ya, pertemuan di gereja. Lalu katanya di sini juga hanya Engkau dan Allah. Pujilah Yesus Kristus karena Ia adalah Allah yang hidup. Mintalah Roh Kudus menaruh satu nama dalam hatimu. Lalu bagikan kepada orang itu satu alasan mengapa engkau tahu bahwa Yesus hidup. Lalu baca kembali Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 8. Persiapkan untuk berkarya esok. Baik, terima kasih.
biar kiranya 10 hari berdoa di hari pertama ini akan menjadi berkat bagi kita semua, dan kita nanti bergabung ke Jumat-Jumat juga. Kita akan menjadi berkat di Jumat. Tolong ikut panduan. Ini memang jamnya jam doa, bukan jam khotbah. Jadi jangan ada yang berkhotbah di jam ini, 10 hari berdoa ini. Jadi jam doa kelompok, jam diskusi kelompok, untuk kita boleh mengenal Allah. Tapi jangan sampai kita tidak gunakan waktu pribadi kita, yang tadi panduannya ada, dan waktu keluarga. Baru nanti waktu Jumat. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat Tuhan di daerah Jawa Kawasan Tengah selama bergabung dalam 10 hari berdoa. Shalom.